Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan membahas pertandingan di game week ke-19 yang baru aja selesai tadi ya. Dan kita akan masuk ke game week ke-20, dimana tentunya ada beberapa poin yang akan gue sampaikan. Dan kayaknya deadline-nya juga mepet banget ya, dan setengah 8 malam nanti. Dan jadi untuk itu kayaknya videonya singkat aja. Dan untuk itu langsung aja kita mulai di game week ke-20 ini. Let's go. Oke, game week ke-19 sudah selesai. Game week yang cukup lumayan chaos ya, bukan lumayan ya, emang chaos ya, dimana beberapa menit sebelum deadline server FPL down ya. Dan untuk itu banyak banget dari manajer yang nggak bisa transfer, yang udah direncanain untuk transfer nggak bisa transfer, dan banyak juga yang free hit tentunya nggak bisa maksimal karena ada beberapa pemain yang masih nyangkut di bench. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi benar-benar nih menjadi pelajaran tentunya untuk kita di game week depan. Kayaknya berarti nggak bisa 15 menit sebelum deadline ya untuk transfer ya, mungkin sejam atau 2 jam. Dan sekarang kita akan masuk ke game week 20 ya, dimana ini salah satu deadline yang cukup singkat banget, bahkan nggak nyampe 24 jam karena pertandingan di game week 19 baru selesai tadi pagi ya, jam 5 pagi. Dan game week ke-20 udah bisa dimulai lagi nanti malam jam setengah 8. Jadi untuk teman-teman semua harus bisa langsung segera diramu, diracik untuk squadnya, line up-nya. Dan juga di sini gue akan sampaikan lagi singkat, akan ada tim review tentunya dan juga tim selection. Jadi mana ini kayaknya bakal jadi video yang singkat aja, dan juga gue akan ngasih tahu juga ya bahwa wildcard-nya ternyata di 1 Januari. Jadi untuk teman-teman semua masih bisa nih menggunakan wildcard di game week kali ini. Gue kemarin salah ya menyampaikan informasi, tentunya mohon maaf. Dan artinya wildcard masih bisa digunakan untuk teman-teman yang masih punya wildcard di game week kali ini. Dan tentunya harus digunakan karena nanti akan angus ya kalau misalnya nggak digunakan. Dan selanjutnya blank fix yang di game week 20 ini ada 4 tim lagi. Ada 2 pertandingan, yaitu ada Wolverhampton melawan Arsenal dan juga ada Aston Villa lawan Leeds United, di mana Wolverhampton masih memiliki 6 kasus positif baru ya kemarin ya, dan juga plus 6 injured. Jadi benar-benar kurang dari 14 orang untuk yang bisa main. Jadinya sesuai dengan ketentuan tentunya Wolverhampton nggak bisa melanjutkan pertandingan, artinya blank lagi. Dan juga ada Aston Villa versus Leeds, yang dimana Aston Villanya sebenarnya nggak apa-apa, cuman memang ada Steven Gerrard aja yang kena COVID. Dan Leeds United masih melanjutkan karantina mandiri tentunya untuk para pemainnya, dimana kemarin ya sempat mengabarkan banyak banget dari pemain Leeds yang terkena COVID dan sekarang masih melanjutkan karantina mandiri. Jadi masih belum bisa main di game week 20 lawan Aston Villa. Jadi teman-teman yang masih menggunakan Watkins, punya Watkins tentunya nggak bisa main harus ditepikan dulu. Dan juga ditambah para pemain Arsenal yang teman-teman yang triple up Arsenal harus gigit jari tentunya karena nggak bisa dimainin. Dan juga ini merupakan salah satu rekor 90 announcement kasus positif COVID-19 ya. Ini bahkan salah satu torehan terbanyak katanya pasca game week 17, 18, 19 ini, bahkan melebihi dari kasus 2020 ya untuk para pemain ya. Jadi kita bisa lihat ya di tahun 2020 aja waktu itu ada kasus di bawah 90 kasus, langsung diberhentikan seluruh pertandingan Liga Inggris. Dan sekarang 90 kasus positif untungnya masih bisa berlanjut, cuman memang sayangnya yang harus disayangkan adalah banyak dari pertandingan yang dipospon. Bahkan ini udah adalah pertandingan ke-14 ya di game week ke-20 ini ya. 14 pertandingan yang dipospon udah untuk di 3 game week, 4 game week terakhir ini. Dan juga apakah harus menggunakan free hit? Menurut gua kalau teman-teman semua yang menggunakan pemain dari Arsenal triple up dan ditambah ada pemain Wolverhampton dan pemain dari Aston Villa, di situ misalkan ada Josesa, ada Watkins, dan juga ada triple up Arsenal, Ramsdale misalkan, ESR, atau mungkin ada Martinelli, ada Odegaard, teman-teman harus free hit ya, karena pastinya di bawah 8 pemain kayaknya harusnya udah bisa free hit. Dan tentunya harus dipakai free hitnya karena itu salah satu tantangan juga, salah satu ujian tentunya untuk para manajer ya, untuk bisa bertahan nih di game week terakhir ini. Benar-benar cukup menguji kesabaran ya. Bahkan di Twitter gue lihat ada meme lucu, ada tweet lucu menyebutkan bahwa kita bukan main FPL, tapi sekarang FPL sedang mempermainkan kita. Wah. Dan kayaknya itu untuk poin-poin yang bisa gue sampaikan. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke tim review singkat di game week ke-19 kemarin. Ini mana kayaknya suram ya. Jadi untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja. Kali ini gue lihat dulu fixturnya ya, dimana fixture di game week ke-20 ini ada Crystal Palace lawan Norwich City. Ada Crystal Palace yang bisa gue bilang artinya cukup oke untuk kansnya ya. Nanti malamnya ada Gallagher, ada Benteke juga oke banget harusnya. Dan ada Southampton melawan Spurs, dimana Spurs lagi naik daun. Di sini ada Lucas Moura yang lagi hangat dibicarakan karena memang mencetak 2 assist dan 1 gol kemarin. Cukup legit ya bisa kita lihat ya, bahkan golnya juga cukup oke. Kita lihat lagi speed
speed runnernya juga cukup kenceng banget larinya. Dan selanjutnya ada Watford lawan West Ham United. Ini mana West Ham United juga cukup gacor, di mana Antonio ternyata mencetak gol kemarin dan juga main di babak kedua. Jadi Antonio artinya bisa main dan kita digocek lagi. Ternyata kemarin kan bisa kita lihat ya infonya, Antonio masih COVID dan gak bisa main, dan sekarang Antonio malah ngegolin. Jadi benar-benar digocek lagi kita. Dan lawannya Watford, di mana Watford udah bisa main berarti ya. Kemarin kan sempat gak bisa main karena COVID tentunya. Dan artinya pertandingannya cukup seru nih pasti ini. Pertandingan yang gue rasa juga bakal jadi 3-2, 2-1, 2 sama. Jadi bakal banyak golnya mungkin dari Watford lawan West Ham United. Dan di situ ada Dennis, ada Josh King juga, ada Antonio, ada Ben Rahma. Jadi banyak tuh pemain-pemain yang bisa jadi alternatif pilihan tentunya. Dan selanjutnya ada Leicester City lawan Liverpool, di mana ini menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu tentunya. Liverpool lawan Leicester City. Liverpool yang masih sangat fit tentunya karena kemarin gak main di game week terakhir, jadinya harusnya cukup fit, cukup penuh untuk staminanya. Jadi untuk Mo Salah, Jota, dan Mane bisa banget nih cetak banyak gol tentunya. Ditambah Leicester City back-backnya lagi pada cedera, jadi tentunya ini peluang bagus banget untuk para pemain dari Liverpool untuk bisa meraih poin penuh tentunya di game week besok. Jadi yang udah ngejual Salah pastinya deg-degan banget nih di game week besok, dan pasti ini menjadi pengkaptenan massal untuk Mo Salah pastinya untuk di game week besok. Jadi pastinya Mo Salah harusnya bisa menjadi kapten lagi untuk di tim gue. Dan selanjutnya ada Chelsea lawan Brighton, di mana Chelsea masih cukup agak mengkhawatirkan. Kemarin sempat ya, di mana sempat seri ya, dan untungnya jadi berhasil dikembalikan kedudukan kemarin dan menang ya melalui titik putih penalti. Dan juga ada Lukaku yang cukup suram ya, dimana kemarin gue ngejual Lukaku setelah 3 game week blank, dan sekarang Lukakunya ngegolin. Nice. Dan selanjutnya ada Brentford lawan Manchester City, di mana Brentford masih struggle juga ya dari segi pertahanannya. Ditambah Raya kayaknya belum sembuh-sembuh ya. Raya cedera panjang banget, dan pasca Raya cedera tuh di game week berapa tuh, itu benar-benar menghantam lini belakang Brentford ya, yang jadi cukup lemah, cukup rapuh tentunya. Dan ditambah lagi dia akan melawan Manchester City yang cukup gacor dengan 6-3 melawan Leicester City. Gue rasa harusnya bisa melumat habis Brentford nih di game week besok, dan tentunya bisa kita ambil nih pemain-pemain dari City nih, triple up nih, di mana ada Cancelo, ada kemarin ada Laporte ya, cukup oke ya golin ya, gokil. Ada Diaz juga, ada Sterling, ada Kevin De Bruyne, ada Mahrez juga, ada Bernardo Silva ya, di mana Bernardo Silva lagi cukup disorot nih, di mana dia di beberapa game terakhir ngeblank aja, dan bener aja gue lihat dari XG involvementnya ternyata dia cukup rendah. Walaupun memang dari segi golnya cukup tinggi, tapi memang ternyata terakhir ini XG-nya cukup rendah karena gue rasa karena Kevin De Bruyne yang udah mulai main reguler, udah mulai mengisi tempat di tengah. Gue rasa jadinya untuk Bernardo Silva agak minggir mainnya, dan juga tentunya untuk XG-nya jadi turun. Dan untuk itu kayaknya untuk Bernardo Silva harus bisa kita consider, kita jual ya, karena udah cukup ngeblank. Dan gue rasa untuk penggantinya alternatif mungkin ada Lucas Moura, atau mungkin bisa ganti dengan Son juga, atau Foden mungkin, karena Foden udah mulai main lagi kemarin di babak kedua, dan kayaknya mungkinnya di game week besok harusnya bisa starter lagi. Dan selanjutnya ada Everton lawan Newcastle, yang dimana Everton udah mulai sembuh juga berarti ya. Kemarin dia sebenarnya nggak main karena Burnley kalau nggak salah, karena Everton. Karena Everton ada yang COVID kemarin, tapi sekarang kayaknya udah mulai bisa main. Dan ini masih riskan juga nih, apakah dipospon lagi, karena banyak juga dari tim-tim kemarin yang sempat postponnya double karena memang untuk karantina mandiri ini cukup panjang. Jadi kayaknya Everton masih cukup riskan, apakah main apa enggak cukup dipantau aja di Twitter tentunya untuk info terbaru. Dan selanjutnya ada Manchester United lawan Burnley, di mana Manchester United yang seri semalam ya, di mana sebenarnya pertandingan MU semalam cukup seru banget ya, di mana jual beli serangan, cuma memang ternyata pertahanan dari Newcastle juga cukup kuat ternyata. Jadinya harus menahan imbang satu sama aja melalui gol Cavani ya di menit-menit 70 ya kemarin ya. Iya. Dan selanjutnya ada Burnley ya, di mana Burnley akhirnya bermain lagi setelah pasca postpone yang cukup panjang dari Burnley, akhirnya bisa main nih. Semoga aja nggak postpone lagi ya, karena tentunya rentetan Burnley nggak main itu udah berapa game week dia nggak main ya, 4 atau 3 ya. Jadi ini kita harus consider lagi nih apakah main apa enggak, tentunya kita lihat update-nya di Twitter. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim review singkat ya, di mana tim review gua kali ini gua mendapatkan poin 26 poin. Suram, ini poin tersuram gua nih kayaknya nih. Di mana bisa kita lihat ya, untuk Sanchez 9 poin cukup oke. James ngegolin, bunuh diri 0, dan Livramento 1 poin, Manquillo 1 poin juga. Manquillo kenapa nih merah? Suspend until 2 Januari. Kena kartu kuning dia. Iya, dan ada Amarty -1 karena kebobolan banyak lawan City 6 gol, dan ada Gallagher yang 2 poin aja, Bernardo Silva 2 poin, Son 8 poin cukup oke dengan 1 gol. Vice kapten gua, Gilmore 2 poin, dan Ronaldo nice 1 poin kali 2 poin, kapten terbaik. Dan ada Benteke 0 poin. Sisanya blank, dan ini salah satu game week yang suram untuk gua di game week ke-19 ini.
ini. Dan langsung aja kita masuk tim selection ya, di mana tim selection kali ini gue kayaknya nggak banyak perubahan dan gue kayaknya nggak akan melakukan transfer juga, karena untuk melihat dari fixture dan pemain gue juga cukup oke di sini. Ada Sanchez lawan Chelsea. Sanchez sebenarnya memang lawan Chelsea untuk fixture-nya cukup agak-agak suram, tapi melihat dari performa Sanchez di game week kemarin cukup gacor banget ya, di mana Brighton berhasil clean sheet ya. Baru clean sheet tadi. Iya, clean sheet ya. 3-0 ya. Benar-benar penyelamatan dari Sanchez ini benar-benar gokil. Kemarin gue bisa gue lihat, jadi harusnya bisa gue pertahankan lagi di sini. Dan di lini belakang gue ada James Livramento dan Alexander Arnold, di mana James lawan Brighton. Harusnya kalau melihat dari data statistik Brighton yang cukup kuat pertahanannya, ya seri lah ya, 0-0 ya Chelsea ya harusnya ya. Tapi perlu kita lihat lagi untuk di kedepannya, karena Chelsea udah mulai sembuh Lukaku dan udah mulai main, jadi pastinya seram juga untuk serangan-serangan dari Chelsea. Dan selanjutnya ada Livramento lawan Tottenham Hotspur, di mana Livramento masih kita tunggu ya untuk asis-asisnya ya, gol-golnya ya tentunya ya. Dan selanjutnya ada Alexander Arnold lawan Leicester City yang pastinya fit banget, staminanya penuh banget, dan untuk itu harusnya kita bisa gunakan lagi untuk di pertandingan kali ini. Dan selanjutnya di tengah gua ada Gallagher, di mana Gallagher lawan Norwich City bersama dengan Benteke. Ini harusnya bisa menjadi pembayaran tuntas nih untuk pemain-pemain dari Crystal Palace untuk bisa meraih poin penuh, poin legit tentunya, di mana Gallagher gua harapkan bisa mencetak poin yang cukup gacor ya. Dan selanjutnya ada Bernardo Silva lawan Brentford, di mana Bernardo nih cukup mengkhawatirkan tadi seperti gue bilang ya, dan kayaknya akan gue jual, pengen sih gue jual dengan Foden tentunya kalau bisa tentunya, dan mungkin Lucas Moura ya, antara dua itu. Dan selanjutnya ada Son lawan Southampton, harusnya bisa menjadi salah satu midfielder premium gue untuk bisa meraih poin ya. Di sini Son lawan Southampton kayaknya punya kans yang cukup oke juga, di mana Spurs juga cukup bagus ya, melihat dari shoot on goal juga cukup banyak pasca dari dipegang Conte ini udah mulai nyetel lagi nih permainan dari Spurs. Dan selanjutnya ada Mo Salah lawan Leicester City nih, kapten sejuta umat kita kembali, dan ini harusnya bisa gue jadiin kapten lagi untuk di game week kali ini. Dan juga mungkin untuk alternatif kapten gue bisa pakai Gallagher nih, gue pengen pakai Gallagher kayaknya di kapten kali ini ya, biar sekalian gacor aja deh, biar sekalian barbar tentunya, sekalian kalau tembus bisa poin legit. Dan selanjutnya di lini depan gue ada Dennis, Ronaldo dan Benteke, di mana Dennis udah kembali bermain yang kita harapkan bisa mencetak gol lagi ya. Dennis lawan West Ham United, dan ada Ronaldo lawan Burnley tadi seperti gue bilang dimain di Old Trafford juga, dan ada Benteke lawan Norwich City yang cukup punya kans yang cukup gede untuk bisa mencetak poin penuh. Dan selanjutnya di lini pengganti gue ada Bachmann lawan West Ham United, lawan Amarty lawan Liverpool, dan ada Gilmore lawan Crystal Palace, dan Manquillo lawan Everton. Dan di sini sejauh ini gue nggak ada yang blank, alhamdulillah ya, dan kayaknya cukup bisa kita lalui dengan mudah ya untuk di game week 20 ya. Untuk pemain gue ya harus bisa main semua ya. Dan kayaknya itu aja untuk tim selection gue, dan untuk video kali ini juga kayaknya itu aja ya. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang punya saran atau masukan untuk tim gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran ya. Feel free tulis di kolom komentar di bawah tentunya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, feel free to ask di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.